Di TikTok, sudah hal biasa kalau konten cewek joget menarik banyak engagement. Mungkin lo salah satu cowok yang isi FYP-nya kebanyakan cewek joget seksi dan lo menyukainya. Atau bahkan mungkin lo salah satu cewek yang menampilkan hal itu. Sebagian orang mungkin akan tersinggung dengan konten ini. Bisa aja termasuk lo juga. Gua kira setelah nonton video ini, pandangan lo terhadap orang-orang itu akan sedikit berubah. Tidak lagi hanya menikmatinya, tapi juga punya sikap kritis terhadap efek negatifnya. Lo harusnya sadar kalau konten seperti itu memanfaatkan birahi lo buat keuntungan mereka. Selain untuk mendapat keuntungan, sekaligus mereka dipuaskan dengan mendapat validasi dari para penontonnya. Gua nggak menyamaratakan semua cewek ya, tapi nggak sedikit yang seperti itu. Memang laki-laki itu punya dorongan seksual yang kuat untuk memuaskan nafsunya, walaupun hanya melihat cewek dengan pakaian seksinya dan joget yang menggoda. Cewek-cewek itu menyadari hal ini dan memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. Gua bisa mengatakan, kelakuan mereka itu merupakan hal yang bodoh kalau melihat dampak negatifnya. Sebenarnya, kebodohan ini bukan cuma ulah mereka doang. Laki-laki juga yang memilih sendiri keputusannya buat nonton. Tapi dengan mereka membuat konten seperti itu dan menguploadnya, mereka sudah membuka pintu gerbang untuk birahi laki-laki. Bukankah tidak adil kalau mereka mendapat keuntungan dengan mudah hanya dengan memanfaatkan parasnya yang cantik dan tubuh seksinya? Dibandingkan dengan orang-orang yang berusaha keras, menggunakan otaknya untuk menciptakan produk yang bermanfaat, atau menggunakan jasanya yang bermanfaat untuk orang lain, atau ilmu yang diajarkannya. Kalau aja para petinggi itu, yang punya TikTok, atau yang punya kekuasaan untuk membuat aturan, peduli dengan dampak negatifnya, menurut gue, mereka bisa membatasi konten yang tidak memberi nilai edukasi sama sekali, atau konten yang memiliki dampak buruk terhadap perkembangan manusia. Aturan ini mungkin saja akan menciptakan keadilan, di mana mereka tidak lagi hanya memanfaatkan parasnya dan birahi laki-laki untuk mendapat keuntungan dengan sangat mudah. Melihat efeknya yang hanya akan merusak kognitif laki-laki yang berdampak pada ketidakproduktivitasnya yang berujung menurunnya SDM dan nilai ekonomi. Lo sebagai cewek harus sadar, kalau di dunia ini, cewek selalu dipandang sebagai objek seksual bagi nafsu laki-laki. Tapi dengan itu, cewek punya banyak jalan untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah. Hanya dengan memanfaatkan paras dan tubuhnya yang dinilai sebagai objek kepuasan di mata laki-laki. Coba lihat seleb-seleb TikTok yang dikenal dengan istilah otak kosong, tapi tetap dianggap oleh netizen. Dengan mudahnya mereka mencapai kekayaan karena paras dan kelakuannya yang didukung oleh kebanyakan netizen. Kalau lo berusaha memberi pandangan yang kritis terhadap mereka, mungkin tetap akan kalah oleh mereka yang mendukungnya tanpa alasan yang jelas. Hanya karena parasnya dan kelakuan gak bermutunya. Disclaimer, gua gak menyinggung personal ya. Silahkan lo gunakan otak lo sendiri untuk menilai. Dampak dari konten seperti itu juga akan meningkatkan kejahatan seksual. Keseringan nonton konten seperti itu akan meningkatkan dorongan seksual seseorang yang, kalau sampai mereka hilang kendali, bisa aja mereka melecehkan perempuan lain yang gak bersalah. Itu sangat mungkin terjadi karena seringnya menampilkan cewek seksi yang memancing untuk melakukan perbuatan seksual. Sebenarnya peran agama sangat penting untuk fenomena ini. Kalau lo percaya Tuhan, harusnya lo tahu kalau hal tersebut merupakan suatu kemaksiatan dan lo akan mendapatkan dosa. Kalau dosa lo kebanyakan, ya lo bakal masuk neraka. Yang berdosa di sini para penyedia kontennya dan para penikmatnya. Lo sama-sama dirugikan.